Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dapur Rara. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan bagi yang belum subscribe, klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Di video kali ini kita akan membuat kue sus, tapi ini versi modernnya. Ini adalah kue sus crunchy atau disebut juga dengan choc of crackling. Kue sus ini itu luarnya crunchy dan renyah, tapi di dalamnya lembut dan creamy. Rasanya itu enak dan buat ketagihan. Yuk lanjut saja kita buat. Untuk buat sus ini terdiri dari 3 komponen. Pertama itu kita buat diplomat cream, kedua crackling atau topping crunchy-nya, dan yang ketiga kita buat susnya. Nah, pertama itu kita akan buat pastry cream dulu karena kita butuh waktu yang lama untuk mendinginkannya. Jadi di sini itu bahannya gampang banget. Di sini ada 124 ml susu cair, 2 kuning telur, 60 gram gula pasir, setengah sendok teh vanilla butter, 24 gram tepung maizena, dan sejumput garam. Langkah pertama, kita panaskan susu. Jadi kita akan panasin susu dengan api kecil aja. Sambil menunggu susunya panas, di mangkuk lain masukkan kuning telur, gula pasir, tepung maizena, dan sejumput garam. Kemudian langsung aduk sampai rata. Ini pasti menggumpal ya, tapi nanti pasti akan mencair ya teman-teman. Aduk sampai benar-benar tercampur rata. Sampai seperti ini aja, asal nyampur gitu. Dan ini saya tambahkan pasta vanila ya teman-teman, tadi kelupaan. Nah, ini sudah mulai agak mendidih seperti ini, angkat dan kita tuangkan sedikit demi sedikit ke adonan tadi. Nah, kita masukkan sedikit dulu, aduk sampai tercampur rata. Jadi sedikit demi sedikit ya, karena kalau dituangkan langsung semuanya dia bakalan jadi telur orak-arik atau pecah, jadinya akan gagal. Lanjut kita tambahin sedikit lagi sampai setengahnya ya. Fungsinya adalah karena suhunya sama antara susu dan adonannya, pas kita masukin lagi dia nggak akan pecah, karena yang bikin pecah itu telurnya dingin, disiram susu panas, hasilnya telurnya kaget dan dia langsung jadi telur orak-arik. Dan ini akan kita masukkan ke panci tadi yang masih ada sisa setengahnya lagi. Kemudian kita masak kembali sampai dia mengental. Ini harus diaduk terus ya teman-teman. Dan apinya harus kecil. Karena ini kan ada telurnya. Jadi harus dimasak pelan-pelan sampai meletup-letup dan smooth. Gak boleh berhenti ya teman-teman mengaduknya. Nah, ini sudah mulai mengental ya teman-teman. Kita angkat sedikit dulu, lalu aduk dengan cepat supaya tidak mengumpal. Telok lagi di atas kompor, tunggu sampai dia meletup-letup. Jika udah, aduk sebentar, angkat dan kita pindahkan ke wadah lain seperti ini. Tutup dengan wrap tapi menempel ya, supaya tidak berembun dan berair. Karena jika kena air, pastry cream ini akan basi. Dan ini akan kita simpan di kulkas biar cepat dingin. Cukup simpan di sealernya aja. Lanjut kita buat crackling. Di sini ada 70 gram terigu serbaguna, 50 gram gula pasir,
dan 50 gram margarin. Jika teman-teman pakai butter, gunakan 60 gram butter. Karena saya adanya margarin, jadi saya pakai margarin aja. Lalu siapkan wadah bersih, masukkan terigu, gula pasir dan margarin tadi. Aduk hingga tercampur rata. Sampai seperti ini aja, tidak usah terlalu lama-lama atau tidak usah sampai mengembang. Cukup sampai gula, terigu dan margarin tercampur rata seperti ini aja. Nah, kalau udah rata, tuangkan ke atas paper bag atau kertas roti dan dia akan kita pipihkan. Di sini saya pakai rolling pin yang ada ukurannya, jadi kita akan pipihkan dengan ketebalan 2 mili. Jadi teman-teman, kalau teman-teman nggak punya, bisa dikira-kira aja ya, tebalnya sekitar 1 mili atau 2 mili. Seperti ini ya teman-teman, tipis aja. Kemudian kita cetak seperti ini, gunanya supaya nanti nggak susah lagi kita cetaknya. Kan kalau dibekukan, kan ini nanti akan kita bekukan. Jadi kalau dalam keadaan beku kita cetak ini akan agak susah ya teman-teman, agak keras. Kemudian letakkan di atas cutting board seperti ini. Kemudian kita bekukan di freezer ya teman-teman. Selanjutnya kita akan buat susnya. Di sini sudah ada 62 ml susu dan 62 ml air. Tambahkan 62 margarin, 3 gram garam, dan 8 gram gula pasir. Masak hingga mendidih ya. Jika udah mendidih seperti ini, lalu kemudian masukkan terigu dan kecilkan apinya. Aduk dengan cepat ya. Angkat sedikit dari kompor, lalu kecilkan apinya lagi sampai sangat kecil. Aduk cepat sampai tercampur rata. Sampai benar-benar kering dan udah misah dari pancinya dan tidak lengket lagi. Ini ya sudah tercampur rata seperti ini. Kemudian kita masak sebentar lagi sekitar 60 detik sampai 90 detik untuk memastikan adonannya benar-benar kering. Oke, udah ya teman-teman. Kemudian pindahkan ke wadah. Sebarkan seperti ini supaya cepat dingin. Nah, jika sudah dingin, masukkan 2 butir telur. Aduk seperti ini dulu ya, supaya gampang nanti mencampurkannya. Masukkan sepertiganya dulu dan aduk hingga tercampur rata. Masukkan sepertiganya lagi. Aduk lagi hingga tercampur rata. Dan ini yang terakhir ya. Tapi tidak saya masukkan semua, saya sisakan sedikit. Saya sisakan sedikit dulu, takut nanti keenceran. Aduk rata lagi sampai seperti ini ya teman-teman. Jika diangkat dia akan jatuh pelan dan meninggalkan bentuk V seperti ini. Dan cukup seperti ini ya teman-teman. Jadi tersisa sedikit telur tadi ya teman-teman. Jadi tadi sisa telurnya tidak saya masukkan. Kemudian kita pindahkan ke piping bag. Gunakan speed yang ini ya teman-teman, yang bolong. Nggak pakai speed juga bisa sih sebenarnya, itu terserah teman-teman aja.
Nah, kemudian kita cetak di loyang seperti ini. Ini loyangnya saya alasi pakai mat yang udah ada ukuran lingkarannya ya teman-teman. Kita cetak seperti ini. Jadi jika teman-teman nggak punya mat seperti ini, bisa ukurannya itu teman-teman kira-kirain aja, makan dengan ukuran cracklingnya tadi ya. Dan ini saya timbang ya teman-teman, kira-kira itu beratnya ada sekitar 10-11 gram supaya sama aja ya teman-teman. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Dan kemudian kita keluarkan crackling dari kulkas, ambil satu dan letakkan di atas adonan susnya tadi. Usahakan ukuran crackling dan adonan susnya itu sama ya teman-teman, atau lebih dikit lah. Nah, seperti inilah ya kira-kira teman-teman. Dan ini akan kita panggang dengan suhu panas 200 derajat Celcius, api atas bawah selama 20 menit. Setelah 20 menit, kita turunkan suhunya ke 170 derajat Celcius selama 10 menit. Dan setelah itu, kita turunkan lagi suhunya ke 150 derajat Celcius selama 10 menit, api atas bawah. Dan yang paling penting dalam panggang itu, jangan pernah gatel tangannya untuk buka oven ya, karena itu akan buat susnya kempes dan gagal. Nah, ini dia udah matang, kita keluarkan dari oven dan kita dinginkan. Sambil menunggu dingin, kita akan lanjut buat diplomat cream. Keluarkan pastry creamnya dari kulkas, lap pinggirannya dengan tisu sampai benar-benar airnya hilang, untuk memastikan tidak ada sisa airnya. Kemudian kita lembutkan dulu seperti ini. Dan lanjut, ini ada 150 gram whipped cream bubuk. Tambahkan 300 ml air, aduk rata. Aduk sampai seperti ini. Ini saya agak overmix ya teman-teman mengaduknya, tapi tidak masalah. Kemudian kita campurkan keduanya menjadi satu. Campurkan secara bertahap agar gampang mencampurnya. Dan campurkan semuanya seperti ini. Dan aduk rata sampai pastry cream dan whipped creamnya tercampur. Jika udah, selanjutnya pindahkan ke plastik segitiga dan diplomat cream siap kita gunakan. Kita coba lihat dulu kue susnya. Kita lihat di dalamnya apakah kopong apa enggak. Dan ini kopong ya teman-teman di dalamnya. Dan ini ya, kalau kita gunakan setengah susu dan setengah air, di dalamnya itu ada serat seperti ini, jadi garing di luar dan lembut di dalamnya. Jika di dalamnya nggak kopong, antara bagian atas dan bagian bawahnya itu nempel, berarti adonan susnya keenceran. Jadi ikuti langkah pembuatannya itu dengan benar. Lanjut kita isi susnya dengan krim tadi. Kita bolongi tengahnya terlebih dahulu, atau di mana saja, boleh di samping, di atas, sesuai selera aja. Kemudian kita isi krimnya hingga penuh. Oke, seperti ini ya teman-teman. Lanjutkan mengisinya sesuai kebutuhan aja ya, jangan diisi semuanya, karena jika sudah diisi krim, sebaiknya langsung dikonsumsi aja. Untuk sisa susnya yang belum diisi, bisa kita simpan dalam wadah tertutup, bisa tahan sampai 2 hingga 3 hari. Dan lanjut kita cobain.
Garing banget ya teman-teman, kedengaran ya garingnya teman-teman. Kita potong. Dan ini dia ya teman-teman, penuh banget krimnya. Kemudian saya cobain ya teman-teman. Masya Allah teman-teman, ini enak banget, renyah, dan isian diplomat krimnya itu super lembut dan creamy-nya berasa makan es krim gitu ya teman-teman. Apalagi dimakan saat dingin lebih enak lagi. Dan ini bisa banget teman-teman jadikan untuk ide jualan ya. Oke teman-teman, selamat mencoba. Semoga video ini bermanfaat. Maafkan jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.